Chapter 1010 Biaya Konsultasi. Setelah mengusap dahi, Klein baru saja akan membelah Worm of Spirit lainnya ketika ia tiba-tiba melihat Reinet dalam gaun gelap yang rumit melangkah keluar dari kekosongan dan berdiri di samping meja. Di mulut salah satu kepala Miss Messenger terdapat sebuah surat yang dilipat rapi. "Dari siapa ini?" tanya Klein sambil lewat. 3 kepala Reinet Tineker yang tersisa menjawab, "Dari Raja Jamur, atasan Raja Jamur." Klein tertegun selama 2 detik penuh sebelum menyadari bahwa itu bisa jadi Frengli. Dan atasan Frengli adalah Laksamana Bintang, Ketelia. "Raja Jamur adalah Frengli?" tanya Klein untuk memastikan sambil mengulurkan tangan untuk mengambil surat tersebut. Dengan 4 kepala berambut pirang dan bermata merah itu dipegang, mereka tampak mengangguk naik turun seolah-olah setuju. Miss Messenger bahkan memberi julukan pada orang lain. Itu tidak benar. Frank tidak hanya mengkhususkan diri pada jamur. Domain-nya mencakup sapi, malt, ikan, roast bishops. Apakah karena Frank telah mengalami terobosan dalam eksperimen jamurnya, sehingga Miss Messenger melihat sekotak penuh jamur? Klein tidak bisa menahan napasnya saat ia cepat-cepat membuka surat tersebut. Ia khawatir bahwa surat itu adalah permohonan bantuan dari Nyonya Hermit. Tentu saja, ia tidak terlalu cemas karena, pada saat yang paling krusial, seorang bajak laut berpengalaman seperti Laksamana Bintang pasti akan memilih untuk berdoa kepada Tuan Bodoh. Surat ini memang datang dari Kapten Future, Ketelia. Di dalamnya tertulis dengan rapi. Petik 2. Ratu sudah mengkonfirmasi waktu dan tempat. Rabu, pukul 11 malam. Tempat yang sama. Aku tidak tahu apa yang kau katakan kepada Frengli, tetapi aku bisa merasakan bahwa dia sangat bersemangat belakangan ini. Dia telah melakukan banyak eksperimen dengan artisan. Dia mengatakan bahwa dia akan dapat menghasilkan fase lain dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Dia juga menjelaskan bahwa jika dia mendapatkan ramuan druid, dia bisa menghemat pembuatan banyak objek perantara dan langsung memproduksi hasil akhir. Semua yang bisa aku katakan adalah aku berharap yang terbaik untukmu. Aku berharap semuanya akan berakhir sebelum artisan benar-benar rusak. Dia sudah mulai menyesali kepercayaannya pada bulan primordial. Haruskah aku senang bahwa pengamanan pasokan makanan kota Perak telah berkembang, atau haruskah aku khawatir tentang kecelakaan? Klein mengusap pelipisnya dan memutuskan untuk menyingkirkan masalah itu. Lagi pula, Nyonya Hermit, yang hampir menjadi demigod, sedang mengawasi Frank. Jika ada perkembangan tak terduga, dia pasti akan mencari bantuan. Setelah akhirnya mengkonfirmasi pertemuannya dengan Ratu Mistik, ia menghela napas lega dan melambaikan tangannya, membakar surat itu dalam nyala api merah yang menyala. Setelah melihat Miss Messenger pergi, ia melanjutkan membelah Worm of Spirit ketika tiba-tiba ia mengernyit. Ia merasa bahwa meja dan abu surat di tempat sampah sangat mengganggu. Secara tidak sadar, Klein mengambil tisu dan mengelap meja sebelum menutup tempat sampah. Setelah melakukan semua ini, ia melihat tangan kotor dan berdiri. Ia menuju ke kamar mandi dan menyalakan keran. Saat ia mencuci tangannya, ia melihat toilet di sampingnya melalui sudut matanya. Ia kembali mengernyit sedikit lagi. Pembersihan hari ini tidak dilakukan dengan cukup baik. Klein bergumam pelan dan tiba-tiba merasakan ada yang salah dengan dirinya. Di tengah pikirannya, intuisi spiritualnya dengan cepat menjelaskan mengapa ia merasa seperti ini. Ini adalah efek samping dari penggunaan Death Kennel. Karena ia telah menjadi demigod, yang memungkinkannya mengalami perubahan kualitatif dalam spirit body dan mencapai keilahian, efek negatif yang sesuai telah berkurang lebih dari 90%. Kelemahan yang mengerikan dari germafobia akhirnya menjadi sifat dari OCD kebersihan. Begitu pula, periode kelemahan berkurang dari 6 jam menjadi 1 jam. Dan rasa haus yang diberikan oleh Death Kennel tidak lagi terasa begitu jelas. Syukurlah,
Klein menghela napas lega saat ia dengan terampil mengambil sikat toilet dari samping. Pukul 11 malam, di atas kabut abu-abu, karena permintaan Emlyn White, semua anggota yang terlibat dalam operasi hukuman, Justice, The Star, Judgment, The Magician, dan The Hangman, muncul di dalam istana kuno yang megah. Ini semua adalah hasil perang. Emlyn melemparkan 3.000 pound yang baru saja ia korbankan di tengah meja dan menjelaskan, salah satu barang mistis adalah Oath of Rose. Ini adalah cincin pasangan, yang memungkinkan pemakainya untuk berbagi indera dan pikiran satu sama lain dalam kota berukuran normal tanpa memandang jarak. Ini sangat berharga, tetapi hanya satu dari cincin tersebut yang didapat. Ini akan menjadi bahaya bagi siapapun yang mengambilnya. Oleh karena itu, aku menyerahkannya kepada kalangan atas sanguin dan menerima 3.000 pound sebagai imbalannya. Awalnya ia berpikir untuk menyimpan 3.000 pound sebagai hasil perang, tetapi ia memutuskan bahwa lebih baik mengorbankannya dan menjadikannya salah satu opsi. Setelah jeda, Emlyn memperkenalkan barang-barang lainnya, mencantumkan kegunaan dan efek samping negatifnya. Ia bahkan menambahkan lebih banyak pada deskripsi, pengetahuan yang berasal dari ketertarikan pada sejarah sanguin dan beberapa yang dibagikan oleh Ernest Boyar di bawah pengawasan Father Utravsky. Ia melakukannya dengan niat untuk pamer. Jika tidak, dengan karakter Tuan Bulan, ia tidak akan berbicara sebanyak itu. Oh, alasan ia terlihat santai adalah karena ketidakhadiran Tuan Bodoh. Audrey mengamati sebagai penonton tanpa menyebutkan barang mana yang ia inginkan. Alger melirik hasil perang dan berkata kepada Emlyn, apakah kau sudah bertemu dengan kalangan atas sanguin? Apakah pemburuan anggota kunci dari Rose School of Thought sudah dikonfirmasi? Agak banyak. Aku juga telah menjalin kontak dengan anggota dari faksi Temperance. Namun, ia ingin melaksanakan operasi setelah September. Emlyn tidak menyembunyikan kebenaran, percaya bahwa Tuan Hangman bisa memberikan petunjuk yang berguna. Memang, Alger mengangguk dan bertanya, harus setelah September? Ini berarti mereka menunggu sesuatu yang akan mengubah situasi secara drastis. Klein, yang sedang menunggu mini kumpul di tempat lain di istana kuno, mencurigai bahwa itu ada hubungannya dengan kemajuan Miss Saren ketika ia mendengar itu. Menurut Miss Saren, seharusnya ia dapat mencoba ritual demigod pada bulan Juli. Jangan bilang ritual ini akan berlangsung setidaknya sebulan. Jika itu benar, ini sangat berbeda dari jalur lainnya. Klein memiliki teori yang tidak terlalu ia yakini. Mungkin, Emlyn berpikir sejenak sebelum setuju dengan kata-kata Tuan Hangman. Setelah itu, ia memindai area dan berkata dengan senyuman, kalian bisa mulai memilih. Audrey memiliki jimat Fate Sipon yang dijanjikan Tuan Dunia, dan Leonard telah memperoleh imbalan yang sesuai dari kakek Pales. Mereka tampak cukup tenang dengan hasil perang yang ditawarkan oleh Viscount Sanguin. Tidak ada yang terburu-buru untuk berbicara dan mereka dengan sopan menunggu orang lain untuk pergi lebih dulu. Selain itu, mereka telah mengalami pertempuran tingkat Angel secara langsung atau menyaksikan kengerian yang dibawa oleh Avatar Amon. Selain itu, mereka telah mengkonfirmasi bahwa Tarot Club mengandung kekuatan yang kuat, dan mereka mengalami tingkat kelelahan mental tertentu. Sio melihat ke kanan sebelum melihat ke depan. Melihat semua orang yang begitu rendah hati, ia memecah kesunyian. Aku terlibat dalam bagian yang sangat sederhana dari ini dan tidak mengambil banyak risiko. Selain itu, Tuan Bulan sudah membayar 60 pound di muka. Aku hanya akan mengambil uang tunai di dompet. Saat ia berbicara, ia mengambil dompet buatan tangan, mengeluarkan uang tunai, dan menghitungnya. 335 pound. Emlyn memindai area dan mengangguk ketika tidak ada yang keberatan. Baiklah. Adapun dompet buatan tangan, Sio melemparkannya di tengah meja dan mengembalikannya kepada Tuan Bulan untuk ditangani sendiri. Dengan Sio memimpin, Force berkata, aku hanya meminjamkan Leimanos Travels dan tidak mengambil risiko. Aku akan mengambil Moon Paper figurin itu.
Dibandingkan dengan barang-barang mistis, barang-barang Beyonder yang dapat digunakan sekali pakai memiliki nilai yang relatif lebih rendah. Namun, bagi The Magician sendiri, ia tidak akan memilih barang mistis bahkan jika ia memenuhi syarat. Ini karena ia bisa menyewa anggota yang sesuai untuk merekamnya jika ia membutuhkan kekuatan tertentu dari barang mistis. Adapun Moon Paper Figurine, sebuah barang sekali pakai yang dapat menerima serangan fatal dan psychic piercing sekali, tidak dapat direkam. Ini pasti pilihan pertama bagi seseorang yang takut akan hidupnya. Setelah mengatakan itu, ia menunggu sejenak. Hanya ketika tidak ada yang keberatan, ia mengambil Moon Paper Figurine. Emlyn kemudian mengarahkan pandangannya ke Miss Justice. Leonard mengulurkan tangannya dan berkata dengan senyuman, "Duluan, Nona." Audrey tidak menolak tawaran itu saat ia melirik barang-barang di meja. Ia menunjuk pada bros berlian dan berkata dengan senyuman, "Aku ambil ini." Ia telah mendengar Tuan Bulan menyebut bahwa namanya adalah alkohol nemesis. Barang ini membuat pemakainya selalu berenergi dengan kejernihan pikiran, memberinya ketahanan terhadap pengaruh pada tubuh, hati dan pikiran. Syukurlah, aku pertama kali menggunakan Bribe Charm untuk aman, dan dengan Ernest masih dalam keadaan setengah sadar setelah bangun dari mimpi. Aku tidak akan bisa menghipnotisnya. Barang ini juga berguna bagiku. Setidaknya, ini akan memberikan lapisan perlindungan tambahan saat menghadapi anggota tingkat tinggi dari psikologi alkemis. Aku tidak perlu khawatir tentang efek negatif jika aku tidak selalu memakainya. Pikir Audrey bersyukur saat ia mengalihkan pandangannya dari bros berlian dengan puas. Setelah pemilihan, Emlyn tidak memberikan kesempatan kepada Leonard untuk berbicara dan langsung berkata, "Moonsas ini milikmu." Dari sudut pandangnya, Moonsas lebih berharga daripada 5.000 pound, sesuatu yang lebih berharga daripada 3.000 pound dalam bentuk uang tunai. Sebenarnya, aku lebih cenderung mengambil 3.000 pound itu. Aku harus membeli World of the Sea, dan harganya masih 10.000 pound setelah Klein memberikan diskon. Setelah menghabiskan itu, aku hanya akan memiliki 650 pound dalam tabungan. Leonard akhirnya tidak menolak dan mengangguk. Baiklah, Emlyn menyelesaikan distribusi hasil perang dan mengambil sisa 3.000 pound dalam bentuk uang tunai. Ia kemudian membagi tumpukan itu dan mendorongnya ke samping. "Tuan Hangman, ini adalah pembayaranmu. 1.000 pound. Kau seharusnya menyebutnya biaya konsultasi." Tanpa kehadiran Tuan Bodoh, Force juga merasa jauh lebih santai. Alger tidak bertele-tele dan mengangguk, mengulurkan tangan untuk mengambil tumpukan uang tunai itu. "Biaya untuk sopir kereta juga akan aku tanggung." Emlyn memindai area dengan suasana hati yang cukup baik. Pukul 11 malam pada hari Rabu, di pintu masuk selatan jembatan Backlund. Sebuah sosok dengan cepat muncul di malam hari, dengan satu tangan di topinya dan tangan lainnya di kancingnya. Ia memiliki rambut hitam, mata coklat, dan fitur wajah yang tajam. Petualang terkuat dengan ekspresi dingin ini tidak lain adalah German Sparrow.